Pada kesempatan khutbah ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhingga hingga detik ini kita bertemu di masjid yang penuh berkah ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus Allah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, sebagai rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap orang tua menyadari pentingnya asupan nutrisi bagi pertumbuhan anak-anaknya. Selain nutrisi fisik, makanan yang baik, makanan yang bergizi, juga ada nutrisi psikis. Tapi seringkali terjadi orang tua lebih fokus kepada pemenuhan nutrisi fisik, terkadang mengabaikan nutrisi psikis. Yang kita maksud nutrisi psikis di sini adalah pemberian cinta, perhatian, kasih sayang yang diwujudkan dalam ucapan dan tindakan. Anak yang semasa pertumbuhannya kurang mendapat nutrisi psikis itu akan mengalami banyak gangguan dan hambatan dalam perkembangannya, dan itu akan tampak di dalam pertumbuhan fisik, mental, dan emosinya. Ada adagium Arab yang mengatakan al-ummu madrasah, bahwa ibu dan secara umum keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi anak. Iza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibar rih. Jika madrasah atau sekolah itu diperbaiki, disusun sedemikian rupa kurikulumnya untuk mencapai tujuan-tujuan, a'adatta sya'ban thayyibar rih, niscaya akan lahir generasi yang mengharumkan bangsa. Ya. Nah, ini tentu saja menjadi perhatian kita sebagai umat Islam. Di dalam sebuah penelitian yang dilakukan sepanjang 12 tahun, itu terungkap bahwa anak yang dibesarkan dengan merasakan kasih sayang orang tuanya memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, kasih sayang orang tua bisa dicurahkan sebenarnya dengan cara yang sederhana, gampang sekali. Di dalam kajian psikologi anak, bentuk atau ungkapan cinta dan kasih sayang orang tua kepada anaknya dapat dilakukan dengan 5 bahasa kasih. Apa itu? Ya, menyediakan waktu yang berkualitas, senantiasa memberi pujian. Jangan pelit pujian kepada anak, meskipun sebenarnya ya tidak istimewa, tapi kita berikan pujian. Kemudian ada tindakan pelayanan, selalu melayani anak. Ada sentuhan fisik dan ya sekali-kali beri hadiah. Nah, itu 5 bahasa kasih yang mungkin kita anggap sepele, tetapi sesungguhnya itu sangat dan akan berpengaruh sekali di dalam pertumbuhan anak-anak kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana peran penting orang tua dalam keluarga dan di dalam rumah tangga muslim terhadap generasi pelanjut yang akan tampil menggantikan kita semua ini 20-30 tahun yang akan datang. Lalu bagaimana realitas objektifnya sekarang rumah tangga muslim? Ternyata realitasnya sangat mengkhawatirkan. Saya mengambil data dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Di tahun 2019 di Makassar ini terjadi 2057 kasus perceraian. Itu artinya di dalam tiap hari itu ada 6-7 keluarga yang bercerai. Ya, luar biasa. Dan ini tentu akan kita dapatkan angka anak-anak yang akan terlantar dari asuhan orang tuanya. Ya, besar kemungkinan di keluarga yang bercerai itu akan lahir anak-anak yang tidak mendapatkan asupan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
Nah, ini tentu saja menjadi pokok perhatian kita. Karena itu sebagai manusia yang beriman dan sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus selalu menghadirkan sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis, tasawwajul wadud al walud fa inni mukasirum bihal umam yaumal qiyamah, kama qala, Nabi memerintahkan kita di dalam memilih istri ya yang punya potensi melahirkan banyak anak dan penuh kasih sayang. Ya. Karena Nabi begitu membanggakan banyaknya umatnya kelak di hari kiamat. Nah, tentu saja kebanggaan Rasulullah akan pengikutnya yang banyak kelak di hari kiamat di hadapan para nabi-nabi tidak hanya kuantitas banyak, tidak, tetapi yang paling utama adalah kualitas, banyak dan berkualitas. Nah, ini menjadi pekerjaan kita semua. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali salah satu hikmah pandemi Covid ini ketika pemerintah menganjurkan kita untuk banyak-banyak berdiam di rumah, bahkan beribadah di rumah di awal pandemi, ini adalah sebuah petunjuk bagi kita untuk mengevaluasi dan melihat kembali bagaimana rumah tangga kita masing-masing. Ya. Apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah? Sudahkah rumah tangga kita menjadi madrasah pertama dan utama bagi anak-anak kita? Sudahkah rumah tangga kita menjadi tempat yang menyejukkan bagi keluarga? Sudahkah rumah tangga kita menjadi tempat anak-anak kita melihat dan belajar tentang budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, kejujuran, kesabaran, dan sebagainya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Dan sudahkah rumah tangga kita menjadi madrasah yang melahirkan anak-anak yang beriman? Sebab diingatkan oleh Nabi bahwa anak-anak kita itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Adapun nanti anak-anak kemudian berkembang, ya, itu karena didikan orang tuanya. Mau jadi apa dia? Ya. Apakah keluarga kita pula telah aman dan bersih dari gangguan syaitan? Sebab saya yakin di antara sekian banyak keluarga-keluarga yang rapuh, yang kemudian tercerai-berai, di dalamnya ada pengaruh-pengaruh syaitan. Di balik istri yang selalu membangkang dari perintah suaminya tidak taat, ada pengaruh syaitan. Di balik anak-anak yang tidak mau salat, ya lebih banyak memandang gadget, di situ ada pengaruh syaitan. Sebab syaitan itu sudah berjanji sejak dulu. Ya. Dia akan mendatangi dan menggoda anak manusia dari mana saja. Ini harus menjadi perhatian kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu mari kita berintrospeksi diri dan segera merekonstruksi rumah tangga kita. Pondasi rumah tangga kita adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagaimana kita melaksanakan tuntutan daripada keimanan kita itu. Itu yang paling utama kita lakukan. Kemudian menanamkan akhlakul karimah, nilai-nilai kejujuran dan sebagainya. Sebab anak sampai usia 8 tahun itu adalah peniru yang baik. Apa yang dilihat dari keluarganya itu yang dominan untuk dilakukan. Penglihatannya lebih dominan daripada pendengarannya. Nah, karena itu kita berkata-kata lembut, sopan. Itu akan berimbas kepada perilaku anak kita di masa yang akan datang. Tapi untuk itu kita terlebih dahulu membersihkan rumah kita dari pengaruh syaitan. Yang pertama kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa memperdengarkan azan. Sebab azan itu izanu dialis salati adbara syaitan lahudurat. Syaitan sangat takut dengan kumandan azan.
Nah, di masa pandemi kita mungkin banyak melakukan salat jamaah di rumah. Sebaiknya salat jamaah itu dimulai dengan azan. Ya. Ini Rasulullah SAW yang menyampaikan, syaitan begitu takut sampai lahu duratun, di dalam hadis itu terkentut-kentut karena ketakutan mendengarkan seruan azan. Yang kedua, memperbanyak salat-salat sunat. Ya. Rasulullah mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha maqabir. Jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat salat dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana kuburan? Menakutkan. Ya, tidak ada cahaya. Salat itu adalah cahaya. As-salatu nurun, dalam sebuah hadis. Semakin banyak kita melaksanakan salat-salat sunat di rumah, maka semakin bersinar kita punya rumah. Dan rumah yang bersinar adalah rumah yang sangat kondusif melahirkan anggota keluarga, anak-anak yang baik. Yang ketiga, senantiasa membaca Al-Quran. Ya, banyak-banyak baca Al-Quran di rumah tangga kita. Ya, terutama surah Al-Baqarah, karena ada hadis khusus mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira innasyaitana yakbiru minal bait allazi tuqra'u fihi yamfiru minal bait allazi tuqra'u fi suratul Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah khusus punya manfaat menjauhkan syaitan. Dan yang keempat, kaum muslimin yang sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa berzikir, lantunkan zikir-zikir di rumah kita. Terutama la ilaha illallah. La ilaha illallah begitu mudah untuk kita lakukan. Ada hadis qudsi mengatakan, yaqulullahu jalla jalaluhu, la ilaha illallah hisni faman qara'aha qad dahala fi hisni wa amina min azabi au kama qala. Siapa yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah itu sungguh telah memasuki bentengku. Dan orang yang sudah masuk dalam bentengku karena lalu mengucapkan la ilaha illallah, itu akan aman daripada azabku. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan dari khutbah kita, mari kita memanfaatkan suasana pandemi Covid ini. Ya, hikmahnya adalah kita mulai menata kembali rumah tangga kita. Ya, kita luangkan waktu kita yang terbaik untuk anak-anak kita. Anak-anak kita itu adalah investasi akhirat kita. Setelah kita berlalu, mereka akan senantiasa mendoakan kita, dan doa mereka itu akan terus mengalir pahalanya. Tapi terlebih dahulu mari kita senantiasa melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, salat sunat, bacaan Quran, zikir di rumah kita. Mudah-mudahan rumah kita menjadi kondusif untuk melahirkan anak-anak yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.